Ubat yang mujarab. Pada hari ini banyak jenis ubat yang boleh kita perolehi. Sekiranya ubat ini diambil dengan betul, maka ia selamat. Mujarab. Mujarab maksudnya terbukti keberkesanannya. Yang pasti setiap masalah itu memang ada cara penyelesaian yang betul dan terdapat ubat yang sangat mujarab. Yang pertama, takut akan Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 7 dan 8. Di sini menjelaskan takut akan Tuhan adalah ubat yang mujarab. Apabila kita bercakap mengenai penyakit ini banyak sebabnya. Salah satu sebabnya ialah karena manusia tidak takut akan Tuhan dan telah melakukan kesalahan. Ada orang berkata, COVID-19 yang melanda dunia sekarang ini disebabkan oleh kejahatan manusia di bumi. Kita tidak menolak kemungkinan bahwa wabah penyakit yang melanda dunia sekarang disebabkan oleh kejahatan manusia di bumi. Di dalam kitab Bilangan, di situ ada menjelaskan. Miriam mengatai hamba Allah yaitu Musa, maka Miriam telah kena kusta. Jadi di sini memberitahu kita terkadang penyakit itu mungkin disebabkan karena sikap manusia itu sendiri. Jadi apakah yang harus kita lakukan? Kita harus takut akan Tuhan. Sebab itulah yang akan menyembuhkan tubuh dan menyegarkan tulang-tulang kita. Takut akan Tuhan bermaksud kita menjauhi kejahatan dan membenci kejahatan. Ubat yang mujarab yaitu duta yang setia. Amsal pasal 13 ayat 17. Dalam ayat ini ada mengatakan duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Duta merujuk kepada utusan ataupun diplomat yang mewakili sesebuah negara. Ada dua jenis duta. Yang pertama, duta orang fasik. Duta orang fasik ini membuat orang terjerumus ke dalam kecelakaan. Jenis yang kedua, duta yang setia. Duta yang setia ini tentunya mendatangkan kesembuhan kepada banyak orang. Pada hari ini, siapakah duta ataupun utusan Tuhan? Setiap orang yang telah percaya kepada Tuhan merupakan duta utusan Tuhan. Markus pasal 16 ayat 15 hingga 16. Ayat ini Tuhan Yesus memberi amanat yang sangat penting, yaitu memberitakan Injil kepada segala makhluk. Kita merupakan duta-duta dari Tuhan. Jangan kita menjadi duta yang menjerumuskan orang ke dalam kecelakaan, tetapi kita berusaha untuk menyelamatkan seberapa banyak orang yang mungkin. Ubat yang mujarab menurut kitab Amsal, perkataan yang menyenangkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Efesus 4 ayat 29. Dalam ayat ini ada dua jenis perkataan. Perkataan yang tidak menyenangkan dan perkataan yang menyenangkan. Perkataan kotor. Mungkin bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, itu perkataan yang bagus. Tetapi bagi kita, itu adalah perkataan yang tidak menyenangkan. Jangan kita terikut-ikut mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor, tetapi kita memakai perkataan yang baik untuk membangun orang yang mendengar. Jadi perkataan yang menyenangkan ialah perkataan yang memberi nasihat, yang membangun orang lain. Lebih-lebih lagi kita sudah berada di zaman akhir ini. Oleh itu kita mesti saling menasihati, saling mendorong, membangun di antara satu dengan yang lain. Yang terakhir, hati yang gembira. Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira maksudnya kita senantiasa bersukacita. Hari ini walaupun kita mengalami banyak suka duka dalam dunia, tetapi kita ada Roh Kudus. Kita harus bersandar kepada
Roh Kudus. Roh Kudus akan memberi penghiburan kepada kita. Walaupun kita mengalami bermacam-macam permasalahan di dalam hidup ini, tapi bersukacitalah. Lalu kita terus-menerus berduka cita atas permasalahan yang kita hadapi, menyebabkan kita mengalami tekanan. Jadi kita sebagai umat yang berpengharapan, kita mesti menguatkan semangat kita dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat 6, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi Rasul menasihati kita bergembira akan hal itu. Dalam ayat ini juga mengatakan kamu seketika harus berduka cita. Artinya kesusahan itu kita alami seketika saja, sebentar saja. Kemuliaan yang kita perolehi pada masa kelak jauh melebihi penderitaan yang kita alami sekarang. Jadi apapun yang kita alami, susah ataupun senang, tetaplah bersukacita. Sebab hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian.